Halo teman-teman Tuna Lovers, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Tetap semangat ya. Saya Leni dari Krista Tuna. Pagi ini sudah kembali lagi bersama Dr. Christina Rusli. Beliau adalah seorang spesialis gizi klinik di Surabaya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai gizi dan makanan kaleng. Selamat pagi Dr. Christina, apa kabar? Baik-baik. Dok, gini dok, apa betul sih kita itu harus selalu makan makanan yang segar baru dikatakan bahwa kita itu makan makanan yang bergizi? Soalnya gini loh dok, kebetulan saya ada anak usia 9 tahun, dia itu suka sekali makan ikan tuna kaleng yang memiliki berbagai varian rasa itu loh dok. Nah, sedangkan yang beredar di masyarakat selama ini bahwa dikatakan makanan kaleng itu berbahaya, mengandung bahan pengawet. Nah, itu gimana ya dok? Jadi gini, kalau secara makanan memang kalau pada bahan yang mentah kandungan nutrisinya memang tentu lebih banyak dibandingkan dengan makanan yang istilahnya sudah diolah. Nah, kalau dalam hal pengawetan makanan, terutama yang prinsip pengalengan nih ceritanya. Jadi tergantung dari bahan bakunya dulu. Pada prinsipnya untuk pengalengan makanan itu apapun makanan yang kita temui dalam kemasan kaleng. Contohnya kalau di masyarakat kan banyaknya kayak daging kornet, kemudian ada yang ikan tadi, ikan tuna salah satunya, atau ikan sarden dan lain-lain. Kemudian ada sayur, ada buah-buahan, ada yang sudah dalam bentuk sup kadang-kadang. Nah, secara prinsip prosesnya itu ada 3 tahap terutama. Jadi tahap yang pertama, makanan dari bahan baku yang awal itu diolah supaya siap dijadikan makanan. Sebetulnya ini sudah dimasak kan ceritanya. Jadi pada saat kita masak, kemudian kita masukkan ke dalam kaleng. Jadi untuk prinsipnya pengalengan sendiri itu dia mencegah supaya bakteri yang di dalam makanan itu mati, supaya tidak terjadi proses pembusukan. Kemudian dia ditutup, atau proses yang kedua dengan disiling, itu supaya mencegah bakteri dari luar tidak masuk ke dalam makanannya itu tadi. Nah, setelah ditutup ceritanya, kemudian dilakukan pemanasan. Jadi benar-benar memastikan supaya bakterinya mati, istilahnya seperti itu. Nah, karena bakterinya sudah mati, maka proses pembusukannya kan akan bisa dicegah nih ceritanya. Sehingga makanan yang dalam makanan kemasan kaleng ini makanya bisa bertahan kurang lebih antara 1 sampai 5 tahun. Jadi itu melalui tahap-tahap itu sudah menjadikan makanan itu istilahnya lebih awet ceritanya. Oh begitu. Nah, lalu dok, gimana dengan kandungan gizi dari makanan kaleng itu tadi? Kalau yang dibilang kan memang banyak orang yang bilang makanan kaleng itu katanya tidak bergizi ya. Iya, gimana itu dok? Jadi gini, kalau kita lihat tadi, kembali kita lihat ke prosesnya tadi, untuk proses pengalengan. Ternyata setelah diteliti nih, makanan bahan baku tadi kalau setelah dimasukkan ke dalam makanan kaleng, itu ternyata ada beberapa nutrisi yang memang tetap sama seperti bahan bakunya. Jadi seperti kandungan protein, kemudian lemak, karbohidratnya masih tetap sama nih ceritanya. Terus ada beberapa vitamin yang larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K itu masih ada. Nah, tapi untuk beberapa vitamin yang larut air seperti vitamin B dan C itu memang ada kemungkinan untuk berkurang kadarnya. Karena tadi memang dalam prosesnya ada proses pemasakan, kemudian ada juga proses untuk pemanasan setelah dia ditutup kan ceritanya. Nah, secara alamiah memang vitamin B dan C itu kalau dilakukan proses pemanasan seperti itu memang kandungannya kadang turun. Nah, tapi ada beberapa zat tertentu di dalam makanan yang ternyata dengan proses pemanasan itu tadi justru malah lebih keluar. Contohnya nih tomat. Jadi kalau tomat setelah melalui proses pemanasan itu ada keluar zat antioksidan yang akan menangkal radikal bebas nih di dalam tubuh. Jadi yang bikin kita sakit ceritanya. Nah, saat ini ternyata dia yang namanya kalau dari tomat namanya likopen. Jadi dia keluar setelah dipanaskan. Nah, justru jadi nilai gizinya otomatis jadinya lebih meningkat kan kalau kita konsumsi seperti itu. Jadi tidak betul juga sih kalau dibilang makanan kaleng itu tidak bergizi. Bahkan ada satu penelitian lain yang membedakan. Jadi ada peneliti yang meneliti 2 kelompok nih. Satu kelompok dikasih makanan kaleng cuman kurang dari 2
2 kaleng dalam seminggu. Sedangkan yang kelompok lain dia konsumsinya makanan kaleng bisa 6 kaleng ke atas, lebih banyak. Nah, ternyata setelah dalam periode waktu tertentu diteliti, yang kelompok dengan 6 kaleng ini ke atas ini tadi, ternyata dia memiliki kandungan nutrisi di dalam badannya 17 nutrisi lebih banyak dibandingkan dengan yang kelompok hanya konsumsinya cuma 2 kaleng atau kurang dalam seminggu ceritanya. Jadi istilahnya tetap makanan kaleng itu tetap ada nilai gizinya. Ya. Wah, sekarang saya jadi lebih paham nih, Dok, bahwa makanan kaleng itu mestinya juga masih tetap sama, tetap bergizi. Jadi kita tetap aman juga untuk mengkonsumsinya. Jadi teman-teman Tuna Lovers, kalian tidak perlu takut dan ragu untuk mengkonsumsi makanan kaleng. Terima kasih Dokter Christina untuk sharingnya pagi hari ini yang bikin kita semakin melek gizi. Teman-teman Tuna Lovers, nantikan kami kembali di sesi berikutnya, yaitu di sesi ketiga dengan topik aman mengkonsumsi makanan kaleng yang pastinya akan sangat menarik sekali. Untuk jadwal tayangnya bisa dilihat di Instagram dan Facebook Krista Tuna. Ayo gemar makan ikan bersama Krista Tuna, tersedia dalam berbagai varian rasa yang pastinya akan bikin kita semakin melek gizi. Sampai jumpa.